Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Al-Ustadz Haji Das'at Latif yang berkenan hadir bersama kita di Silaturahmi Jasara Harja Cabang Yogyakarta. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mas. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kadip HC, Ibu Sulining Tias, Bapak Kepala Divisi MRTP, Bapak Kun, Bapak Kadip Asuransi, Bapak Ramayuda, Bapak Kadip TIK, Bapak Tri, Bapak Kadip Asuransi, Bapak Ever, Sekper Bapak Harwan Muldarmawan, Kadip Investasi Bapak Susatyo, serta tim SPI dari tim Pak Kurniana. Dan juga yang sama-sama kita hormati, Direktur Utama DPJR Kantor Pusat, serta ada beberapa kepala cabang dari barat sampai ke timur nih Pak Ustadz. Dari Aceh kita undang Bapak Mulkan, ada Kacap Riau Bapak Heri, Kacap Bengkulu Bapak Abdul Haris, Kacap Banten Bapak Dodi, Kacap Sulawesi Tenggara Bapak Abu, Kacap Sulawesi Utara Bapak Herpanka, serta Kacap NTB Bapak Mulyadi. Serta yang kami banggakan orang tua. Ya, yang kami bangga itu orang tua kami, Bapak Kepala Cabang Jasara Harja Yogyakarta, yaitu Bapak Ahdiat Setia Purnama, yang telah berkenan untuk memfasilitasi kami untuk hadir dalam silaturahmi halal bihalal Idul Fitri 1441 Hijriah di PT Jasara Harja Persero Cabang Yogyakarta, serta Bapak dan Ibu yang kami muliakan. Alhamdulillah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini masih memberikan nikmat kesempatan, nikmat kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul walaupun tidak bisa berdekatan namun secara online. Mudah-mudahan wadah yang kita jalankan sekarang ini mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang hadir pada majelis yang mulia ini insya Allah nanti akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang kami hormati dan yang kami muliakan, Bapak Al-Ustadz kita Haji Das'at Latif. Baik, kita akan memulai acara kita karena keterbatasan waktu dari Pak Ustadz ini mungkin kita tidak bisa berlama-lama untuk mukadimah karena jadwal beliau yang sangat padat, namun alhamdulillah masih menyempatkan untuk hadir di keluarga besar Jasara Harja. Baik, langsung saja kita mulai, yaitu acaranya nanti adalah tausiah dari Al-Ustadz, nanti ada sesi tanya jawab serta doa dari Al-Ustadz kita yang nanti sebagai penutup dari acara kita. Yang pada hari ini kita menggunakan tema untuk halal bihalal Jasara Harja Cabang Yogyakarta, yaitu menjadi pribadi yang amanah di era milenial. Izin Pak Ustadz, karena hampir 70% karyawan Jasara Harja sekarang eranya milenial nih Pak Ustadz. Maka temanya kita ambil milenial dan Ustadznya kita undang pun yang sangat-sangat milenial ini Pak Ustadz. Baik, untuk mempersingkat waktu kami persilakan kepada Pak Ustadz kita Haji Das'at Latif untuk memberikan tausiah. Kepada Bapak Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa
dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Shadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa pada pimpinan dan direksi PT Jasara Harja, baik yang ada di pusat, di Yogyakarta, maupun cabang-cabang dari Sabang sampai Merauke, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, Man shoma Ramadana imanan wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min zambihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan niat iman dan ikhlas semata-mata karena Allah, diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Alhamdulillah, dosa kita kepada Allah selama bulan suci Ramadan dengan berpuasa atas dasar iman dan mengharap ridha Allah, Allah telah mengampuni seluruh dosa-dosa tersebut. Itulah sebabnya masuk 1 Syawal kita merayakan kemenangan kita dengan Aidil Fitri, yang arti harfiahnya adalah hari kembali menjadi suci. Alhamdulillah, dengan puasa Ramadan, dosa kepada Allah telah kita selesaikan. Namun, ada dosa yang belum tuntas. Ada dosa yang masih menjanggal, yaitu dosa kepada sesama manusia. Allah seolah-olah berkata kepada kita, wahai Pak Dirut, wahai pegawai Jasara Harja, saya telah mengampuni dosa-dosamu kepada aku. Dosamu kepada Tuhanmu telah aku ampuni. Tinggal lagi dosamu kepada sesama manusia. Dosamu kepada nasabah. Dosamu kepada keluarga. Dosamu kepada pimpinanmu. Dosamu kepada karyawanmu. Urus dirimu dengan dosa-dosamu itu. Saya tidak mengampuni dosa-dosamu kepada sesama manusia sebelum yang kau tempati berdosa telah memaafkan kamu. Nah, inilah pentingnya kita berhalal bihalal. Yang makna halal bihalal itu adalah saling memaafkan. Berarti intisari daripada halal bihalal ini bukan seremonial berkumpul di satu tempat, bukan seremonial kita bertatap muka, tapi yang lebih penting dari halal bihalal intisarinya adalah saya memaafkan Anda, Anda memaafkan saya. Itulah halal bihalal. Pak Dirut dan hadirin yang saya muliakan. Yang pertama ingin saya sampaikan, apa hukumnya halal bihalal? Halal bihalal adalah sebuah kebaikan yang anjuran dan berarti hukumnya sunnah. Memang ada sebagian kalangan di antara kita yang mengaku dan mengeluarkan pernyataan halal bihalal adalah perbuatan bid'ah. Dengan pertimbangan halal bihalal ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Tapi ketahuilah saudara-saudara sekalian, banyak hal yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tapi ada kebaikan di dalamnya, maka kita melaksanakannya. Nah, kalau alasannya tidak pernah dilakukan Nabi, bid'ah dan masuk neraka, maka banyak sekali hal yang bid'ah yang kita lakukan. Mana itu Ustaz? Nih, ceramah online. Nabi tidak pernah ceramah online. Tidak ada sinyal pada zaman itu. Nah, berarti kita ini bid'ah. Nah, apalagi ceramah pakai mic. Nah, ceramah pakai mic, Nabi tidak pernah pakai mic. Itu kan tidak ada hubungan dengan ibadah. Oke, saya kasih contoh yang paling dekat yang ada hubungan dengan ibadah. Nabi dulu sholat tidak pakai tegel, tidak pakai sajadah. Nah, maka sudah, tidak usah pakai tegel kalau Anda lagi sholat. Karena Nabi tidak pernah melakukan itu. Yang paling dekat dengan rukun iman, rukun Islam apa? Haji.
Nabi dari Madinah ke Mekah naik haji, menunaikan ibadah haji pakai unta. Berarti orang yang pakai pesawat naik haji sekarang adalah pelaku bid'ah. Maka silakan para jamaah Jasara Harja dari Yogyakarta ke Tanah Suci pakai unta. 17 tahun Bapak tidak akan sampai. Nah, maka yang terbaik adalah yang Anda tidak mau halal bihalal silahkan. Tapi tolong hargai juga yang kawan-kawan kita yang melaksanakan halal bihalal. Ya, jangan mengatakan ini sesat, pelaku bid'ah masuk neraka. Jangan. Yang tidak mau halal bihalal kami hormati. Tapi jangan juga engkau yang tidak berhalal bihalal menuduh kami sebagai pelaku kesesatan. Nah, halal bihalal ini silahkan kalau Anda mau lakukan. Seperti yang kita lakukan. Yang kedua, yang perlu kita sampaikan di tempat ini. Mengapa penting halal bihalal? Ya, karena meskipun ibadah puasa kita lengkap, tarawih kita 30 malam tidak ada lepas, tahajud kita tiap malam, tadarusnya 4 kali hatam, akhir Ramadan dia itikaf, dan dia tutup dengan zakat fitrahnya, tapi semua kawan-kawannya di kantor Jasara Harja dia musuhi, maka dia termasuk orang-orang yang bangkrut di akhirat kelak. Karena Nabi pernah bertanya, saudara-saudara sekalian, tahu enggak siapa yang bangkrut nanti di akhirat? Sahabat berkata, yang tidak puasa ya Rasul. Oh, dia puasa, bahkan Senin Kamis dia jalankan. Yang tidak sholat 5 waktu ya Rasul, dia sholat. Bahkan sholat-sholat sunnahnya pun dia lakoni. Yang tidak bayar zakat mungkin ya Rasul, oh dia bayar zakat, semua zakat harta, zakat fitrahnya ditunaikan. Oh kalau begitu yang tidak haji padahal sudah mampu ya Rasul. Nabi jelaskan, dia menunaikan ibadah haji. Bahkan tiap tahun dia pergi umroh. Kalau begitu siapa yang bangkrut ya Rasul? Nabi menjelaskan, jarusu wa khati'ur rahim. Tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan persaudaraan. Sahabat heran, bingung, bertanya, ya Rasulullah, kenapa dia bisa bangkrut? Ibadahnya bagus, ibadah mahdanya lengkap. Ibadah mahdah ini artinya ibadah yang langsung kepada Allah. Nabi lalu menjelaskan, betul ibadah mahdanya baik, sholatnya baik. Tapi ketika dia kumpul semua kebaikan-kebaikannya itu, datang tetangganya. Tuhan, tunggu dulu. Saya pernah sama-sama di Jasara Harja. Dia fitnah saya. Katanya mobilku hasil korupsi. Saya menyalahgunakan asuransi. Gara-gara fitnahnya, saya dimutasi. Ke ujung Indonesia, tidak ada sinyal. 4 tahun saya ditunda kenaikan pangkat. Gara-gara fitnahnya itu. Saya minta keadilan. Allah berfirman, ya sudah ini sholatnya ambil. 30 tahun ambil sholatnya. Dia setor lagi puasanya. Ya Allah ini puasaku. Datang lagi teman kantornya. Tunggu dulu Tuhan, saya juga pernah difitnah. Katanya anakku ya lurus rambutnya bukan anaknya suamiku. Karena suamiku keritin rambutnya. Dia tidak tahu anaknya lurus rambutnya karena sudah direbonding di Jogja. Gara-gara fitnahnya, saya malu di kantor itu, akhirnya saya minta pensiun dini. Saya minta keadilan. Allah berkata, sudah, ambil dia punya puasa. Dia setor lagi. Ya Allah ini hajiku. Datang lagi, tunggu dulu. Saya pernah satu komplek di perumahan Jasara Harja. Dia serobot saya punya pagar. Dia ambil tanahku 30 cm. Gara-gara dia ambil, akhirnya tertutup gotku. Setiap tahun pasti kebanjiran. Saya minta keadilan. Allah berfirman, sudah, ambil hajinya. Habis sudah Pak. Bapak Ibu, habis sudah amalnya. Ambil ini, kasih itu. Habis amalnya. Masih ada yang datang. Ya Allah, saya juga pernah difitnah. Sama-sama saya caleg. Dia sebarkan hoax. Saya sudah jual rumah untuk mencalekkan diri jadi anggota DPR. Habis duit saya 2 miliar. Gara-gara fitnah dia sebarkan ke saya. Akhirnya saya tidak terpilih. Saya minta keadilan. Dia bilanglah yang banyak amalnya tadi, Allah macam mana lagi? Habis sudah amalku. Sholatku habis, puasaku habis, hajiku habis. Semua habis ya Allah. Tidak ada lagi tersisa. Allah berfirman, ketahuilah, tidak ada kejahatan yang tidak dibalas hari ini. Supaya adil, ambil dosanya orang yang pernah kau sakiti. Nih, ambil dosanya orang yang pernah kau sakiti. Masuk dosanya orang. Datang lagi orang lain, masuk lagi dosanya. Habis amal-amal kebaikannya, sementara dosanya orang masuk. Nah, itulah orang yang bangkrut di akhirat kelak. Maka Pak GM, Pak Dirut Jasara Harja tidak mau pegawainya bangkrut, tidak mau karyawan Jasa Harja bangkrut,
maka diajaklah kita untuk hadir dan bergabung di halal bihalal ini supaya kita tidak termasuk orang-orang yang bangkrut di akhirat kelak. Inilah kenapa penting halal bihalal. Halal bihalal ini bukan sekedar gagah-gagahan ikut-ikutan dengan Zoom, ikut-ikutan bikin ritual tradisi begini, bukan gagah-gagahan saja, tapi yang lebih penting dari itu adalah pegawai jasara harja yang tadi ada baku musuh gara-gara pilpres, kampret cebong, beda pilihan, bermusuhan satu kantor, maka halal bihalal ini mencairkan suasana, mari kita menyatu. Poin ketiga yang ingin saya sampaikan pada halal bihalal ini, bahwa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, teruslah bersyukur. Bagaimana mau bersyukur, Ustaz? Nah, tahun ini kita tidak dapat THR. Nah, ini orang kufur ini. Ya, baru 1 tahun tidak dapat THR, ngeluh. Oh, dia bully pimpinannya, apa ini apa. Baru 1 tahun tidak dapat THR, padahal bertahun-tahun dia dapat THR. Dia lupakan yang bertahun-tahun itu hanya gara-gara 1 tahun ini. Ini orang-orang yang tidak tahu bersyukur. Bersyukurlah terus. Alhamdulillah, saya dirumahkan, Ustaz. Alhamdulillah, Bapak dirumahkan. Banyak orang dikuburkan. Ya, jangan berhenti bersyukur. Bersyukur terus. Contoh itu Ayub alaihissalam, Bapak Ibu sekalian. Ayub alaihissalam pernah mengalami lockdown. Karena wabah. Seluruh tubuhnya dimakan ulat. Coba baca, Pak. Coba baca itu sejarah hidupnya Ayub alaihissalam. Itu tubuh-tubuhnya, Pak. Habis ini dagingnya. Habis dagingnya dimakan ulat. Keluar itu ulat melenting-lenting dari badannya. Habis dimakan ulat tubuhnya. Sampai giginya kelihatan karena habis pipinya dimakan ulat. Apakah Ayub alaihissalam berkata, ya Allah, capek saya, Allah, kenapa kau kasih saya penyakit begini? Ya Allah, saya nabimu. Tidak. Ayub alaihissalam hanya minta 2. Bukan minta sembuhkan penyakitku, ya Allah. Tidak. Ayub alaihissalam hanya berkata, ya Allah, jangan pula lidahku dimakan ulat. Jangan pula hatiku dimakan ulat. Kalau lidahku dimakan ulat, hatiku dimakan ulat, bagaimana saya bisa menyebut dan mengingatmu, ya Allah? Ini Bapak umur sudah 40 tahun. Baru 2 bulan di rumah saja, itu pun tetap masih keluar. Sudah, ya Allah, berat betul ini hidupku. Kenapa ada ujian seperti ini beratnya? Cemen lueng. Nah, teruslah bersyukur, ya. Poin keempat pada taklim kita kali ini. Nah, tujuan puasa. Pak MC, boleh bantu saya? Siap, Pak Ustadz. Apa tujuan akhir dari puasa, Pak? Al-Baqarah 183. La'allakum tattaqun. Bahasa kantornya, puasa ini outputnya takwa. Jadi PT Jasara Harja mengirim karyawan Jogja ke kantor pusat pelatihan. Apa tujuan pelatihan? Meningkatkan SDM. Supaya kamu pergi pelatihan 1 bulan, pulang pelatihan kamu harus lebih hebat. Kalau sudah dikirim 1 bulan, dibayarkan transportasinya PP, dikasih uang saku, dikasih uang hiburan, dikasih uang jalan-jalan, uang hotel, penginapan. 1 bulan kasih pelatihan, pulang tidak ada perubahan, beleng-beleng itu. Habis-habisin uang kantor. Nah, Ramadan bagi orang Islam itu adalah bulan pelatihan. Ramadan ini bulan pendidikan. Outputnya apa? Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Lalu apa kaitannya dengan amanah? Nah, pribadi orang bertakwa itu karakter jati dirinya. Orang bertakwa itu kata Imam Busairi seperti huruf-huruf yang membentuk kata takwa. Ya. Kata takwa terdiri dari 4 huruf. Bukan 4 istri. 4 huruf. Ya, bapak-bapak kalau lihat angka 4 langsung ingat poligami.
Bapak boleh poligami kalau berani. Kalau selama Bapak masih diperiksa HP, kalau pulang rumah, cerita itu Pak Jamin. Begitu kita sampai kantor. Siapa ini Pak? Kenapa dan ini HP panggilanmu tidak jelas, tidak ada namanya. Bapak bilang, saya juga tidak tahu siapa itu telepon masuk. Baiklah kalau kau tidak tahu Pak, saya telepon sendiri ya, saya maki-maki. Nah, 4 jati diri orang takwa. Kata Imam Busari, 1 huruf ta. Apa huruf ta? Tawadu. Apa itu tawadu? Bukan tahu warna duit. Tawadu itu rendah hati. Nah, ini biasa kepala cabang, kepala divisi, direksi, mau sombong. Jangan sombong karena direksi, jangan sombong karena dewan pengawas, jangan sombong kepala cabang. Ada batasnya Pak. Apa batasnya? Pensiun. Kalau Bapak pensiun, keluar bos, keluar. Bapak pensiun, masih mau pasang di sini, Bapak nama direktur utama, Bapak masuk ke kantor, dibilangi gila Pak. Memang sombong. Maka Bapak-bapak kepala cabang, ya, jangan sombong. Saya dekat dengan pimpinan wilayah, saya dekat dengan direktur, dirut. Biar Bapak dekat sama Pak Dirut. Kalau istrinya Dirut tidak senang, tidak jalan urusan Pak. Ini istri ini kosong-kosong. Sudah mau diteking kepala cabang, tiba-tiba datang istrinya Pak Dirut. Siapa ini Pak? Enggak usah ganti, enggak usah itu. Itu tuh kan selingkuh itu. Lewat. Nah, Bapak Ibu, maka jangan ya. Maka orang yang berhasil puasa, mereka yang rendah hati. Bapak 30 hari berpuasa, tapi tetap sombong, meremehkan pegawai, meremehkan security, meremehkan cleaning service. Bapak sesungguhnya telah berhasil menggugurkan kewajiban Ramadan, tapi gagal dalam meraih manfaat puasa. Apa salah satu manfaat? Menekan sifat kesombongan. Yang kedua, orang yang berhasil dalam puasanya, takwa, takaf. Apa itu kaf? Qanaah. Merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Kenapa Bapak Ibu miskin? Apakah gaji dari jasara harja kurang? Cukup. Lalu kenapa kita miskin? Karena gaya hidup kita melebihi gaji rezeki yang Allah berikan. Tidak mungkin Allah memberikan umur di dunia kalau Allah tidak melengkapi dengan rezeki. Tidak. Ibaratnya ini rezeki kita. Sebelum kita hidup, Allah sudah pasang ini di Jogja. Allah sudah tanamkan itu rezeki kita di Jogja. Tidak mungkin Allah tidak mengirimkan air minum sebelum kita hidup. Tidak mungkin. Allah sudah kasih kita rezeki sesuai dengan kemampuan yang mampu kita pikul. Perhitungan Allah. Kenapa kita tidak pernah bahagia? Karena kita selalu merasa tidak cukup. Akhirnya apa? Kehidupan kita melebihi apa yang Allah kasih. Contoh, kalau Bapak Ibu gajinya cuma 5 juta 1 bulan, Bapak tidak usah pakai, ya dengar Pak. Kalau Bapak gaji dari jasa harja cuma 5 juta 1 bulan, Bapak tidak usah pakai handphone yang 3 kameranya. Untuk apa pakai 3 kamera kalau istri cuma 1? Itu 3 kamera Pak. Kalau 3 istri supaya fotonya masing-masing 1 kamera. Kalau cuma 1 istri, ngapain 3 kamera? Cukup kalau 1 istri, blisnya yang kasih 3 supaya begitu Bapak senter terang Pak. Merasa cukup, ya. Takaf wow. Apa itu wow? Wara. Apa itu wara? Mampu menjaga dirinya dari hal-hal yang subhat. Subhat. Apa itu subhat? Kalau dalam dunia politik,
samar-samar, abu-abu. Halal haram, halal enggak, haram enggak, halal enggak, haram enggak. Kata Nabi, kalau kalian mau selamat, tinggalkan yang subhat. Dan yang keempat, ini yang berkaitan dengan amanah. Apa itu? Yakin bahwa apa yang diniatkan, apa yang dipikirkan, apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, yakin Allah pasti mengetahuinya. Ini orang pasti amanah. Kalau Bapak bekerja di Jasara Harja, tidak melakukan maksiat, bekerja dengan tekun, hanya karena takut sama pimpinan, kepala cabang, maka pasti ketika tidak ada kepala cabang, pasti Bapak melakukan kesalahan. Kenapa? Tidak ada lagi kepala cabang yang lihat kita. Waktu ada kepala cabang, pura-pura di laptop kerja, pura-pura pusing. Kalau ada kepala cabangnya, ada dirutnya, berat ini pekerjaan. Begitu pergi, langsung mau. Ini amanah, bos. Kalau Anda bekerja, karena kepala cabang kan jarang di kantor, sibuk nih, misalnya, maka kepala cabang atau dirut, pasang CCTV. Dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, di tengah ada CCTV. Tapi kalau Bapak bekerja hanya karena takut CCTV, maka tidak akan bekerja dengan jujur. Kenapa? CCTV bisa terbatas jangkauannya. Apa? Kerjasama sama security, matikan lampu, CCTV tidak berfungsi. Tapi kalau Bapak bekerja, waskan. Bukan pengawasan melekat, tapi pengawasan malaikat. Pasti Bapak bekerja dengan amanah. Bukan cari muka sama manusia. Bapak berhenti cari muka, Pak. Capek itu cari muka sama manusia. Siapa? 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 Ya, Pak. Betul, Pak. Ya, Pak. Siap. Ketinggalan zaman itu cari-cari muka sama manusia. Tapi bekerjalah dengan amanah. Dan amanah itu selalu yakin Allah melihat. Allah mengetahui. Allah mengetahui apa yang kita niatkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan. Nah, pasti bekerja dengan amanah. Dan orang yang tidak bekerja dengan amanah, inilah akan menjadi kuman, akan menjadi virus dalam kantor kita. Kalau dia bekerja tidak amanah, laptop hilang. Hilang laptop, Pak. Kerjasama sama security. Tidak amanah. Printer hilang. Begitu anaknya nulis skripsi, hilang kertas di kantor 1.000. Ya, sudah ditulis inventaris kantor Jasara Harja Yogyakarta. Tiba-tiba ada di rumahnya. Padahal sudah ada tulisannya inventaris. Ini kalau tidak amanah, maka percaya orang-orang yang bekerja tidak amanah. Dia hanya dapat gaji tiap bulan, tapi dia tidak dapat pahala di akhirat. Maka orang yang bekerja karena amanah, operasionalnya, prakteknya, sebelum dia keluar rumah, dia sudah tutup auratnya kalau dia perempuan. Ya. Sebelum dia keluar rumah, dia sudah sholat duha 2 rakaat. Sebelum keluar rumah, dia berdoa dulu sebelum keluar rumah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, mati, ibadah, sholatku, ibadahku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Seserahkan segalanya kepada Allah. Sehingga apa? Dia bekerja bukan cari muka sama manusia. Dia bekerja bukan sekedar cari fulus, tapi dia bekerja lillahi rabbil alamin, semata-mata karena Allah. Maka orang yang bekerja seperti ini, ada atasannya atau tidak, dia tetap bekerja. Kenapa? Dia bekerja bukan cari kebaikan dari manusia, tapi dia berharap bahwa kerjanya di Jasara Harja 30 tahun akan mendapat kebaikan di akhirat kelak. Tiap bulan dia dapat gaji. Begitu sakaratil maut dan masuk ke alam akhirat, 30 tahun Jasara Harja itu mendapat pahala. Maka ketika ada pengurusan asuransi, Bapak berikan kemudahan, jangan dipersulit. Dan saya jempol Jasara Harja, Pak. Di kampung saya ada yang meninggal, ditabrak lari. Tidak masuk akal bisa dapat asuransi. Ternyata alhamdulillah bisa dapat dari Jasara Harja. Saya senang sekali. Ya,
Saya bangga asuransi Jasara Harja. Karena keluarga saya itu yang di kampung, semestinya tidak dapat. Orang semua bilang, tidak mungkin dapat. Saya bilang, cobalah. Saya coba urus Jasara Harja. Ternyata begitu saya posting di IG, ada seorang manajer, pimpinan, bos Jasara Harja Pusat Jakarta, Pak Kun, langsung dia telepon saya, Ustaz, kami uruskan itu. Alhamdulillah keluar asuransinya. Orang yang bekerja seperti ini yang disebut insan, bekerja dengan amanah. Karena bekerjanya bukan karena semata-mata cari pujian, tapi dengan mengejar bahwa berbuat baik kepada sesama manusia, sesungguhnya untuk diri kita di akhirat kelak. Semoga pegawai-pegawai Jasara Harja amanah, meskipun milenial, tapi milenialnya adalah bukan milenial yang hura-hura, tapi milenial bekerja dengan penuh amanah. Insya Allah. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Tausiahnya sangat luar biasa. Maknanya yang kita kerjakan dalam sehari-hari. Mungkin ada beberapa poin yang kami rangkum Pak Ustadz. Bahwasanya takwa itu adalah kita memiliki sifat tawaduk. Kita harus memiliki sifat qanaah, kita harus memiliki sifat warok dan sifat amanah. Izin Pak Ustadz, mungkin ada beberapa rekan kita yang ingin bertanya langsung kepada Bapak Ustadz. Silakan. Ya, mungkin izin Pak Ustadz, ini Pak Kun juga bergabung dengan kita Pak. Pak Kun Wahyu Pak, yang sampaikan tadi Pak. Izin Pak Kun kalau masih bergabung. Izin Pak, Pak Kunnya sudah keluar Pak karena ada rapat dengan direksi Pak. Ya, mungkin kita persilakan kepala divisi yang lain, Ibu Sulisning Tias, untuk mana tahu ada yang mau ditanyakan, silakan Ibu Iis. Ibu Sulisning Tias ini pernah bertugas di Makassar juga ini Pak. Coba tanya silakan. Ya. Silakan kalau dari Bapak dan Ibu yang mau bertanya langsung kepada Pak Ustadz. Pak Tri, silakan Pak Tri. Pak Tri Haryanto, kami persilakan. Sebentar pas Pak, monggo. Siap Pak Tri. Pak Kacap ya Pak Kacap. Ini kita persilakan Pak, Kepala Cabang Nusa Tenggara Barat Pak Mulyadi Pak. Silakan Pak Mulyadi. Ini asalnya juga dari Makassar juga ini Pak Mulyadi Pak. Satu kampung mungkin dengan Pak Ustadz ini Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Ustadz, pencerahan yang kehidupan kita sehari-hari. Pak Ustadz, tanya Pak Ustadz. Iya, monggo. Kenapa kalau orang selalu puasa Ramadan tapi tidak pernah berubah-berubah sikapnya Pak Ustadz? Selalu berbuat kesalahan, selesai Ramadan, terus nanti tidak amanah lagi. Bapak untuk dapat menerima kami sekaligus bersilaturahim dan mempererat perbedaan di tengah. Oke? Ya, masih. Itulah orang-orang yang disebut tadi berpuasa hanya sekedar menggugurkan kewajibannya, sementara tujuan dari puasa dia tidak dapat. Nah, semua ini solusinya adalah dakwah. Sudah dakwah, dengar dakwah, harus banyak berdoa. Doanya itu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya, mohon perlindungan petunjuk dari Allah supaya semua kebaikan-kebaikan mampu kita amalkan. Supaya kejahatan-kejahatan itu yang pernah kita lakukan tidak lagi kita lakukan. Karena tanpa hidayah dan pertolongan dari Allah, Pak, sulit untuk kita menjadi orang yang baik. Maka minta pertolongan pada Allah. Inilah orang yang disebut sekedar berpuasa tidak mendapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Tapi masih baik Pak daripada tidak puasa sama sekali. Ya, karena ada orang bilang, jangan kau puasa, kada jelek juga sifatmu.
Justru kalau dia jelek sifatnya dan tidak puasa, menjadi 2-0. Tidak puasa, jelek pula sifatnya. Kalau dia puasa dan jelek sifat, berarti tinggal satu sama. Ya. Ya, berdoa Pak. Mudah-mudahan. Memang banyak seperti itu. Nah, itulah sebabnya tidak semua orang puasa itu meraih kemenangan. Tidak semua. Ya. Ya, terima kasih. Ya, makasih Pak Terima Ustadz. kasih. Ya, silakan 2 pertanyaan lagi yang secara langsung. Ya. Mungkin Pak Dodi, Kacap Banten, Kepala Cabang Jasara Harja Banten. Atau Pak Abu Bakar, Kepala Cabang Jasara Harja Sulawesi Tenggara. Ini tetangga dengan Pak Ustadz nih Pak, sama-sama Sulawesi juga nih Pak Ustadz. Ya Pak. Ya Pak. Silakan Pak Abu Bakar. Mungkin dari yang lain, dari ini Pak, direksi dana pensiun kita Pak Budi. Silakan Pak Budi, mungkin ada mau ditanya dengan Pak Ustadz kita Pak Budi. Atau Pak Dodi, Kacap Banten Pak, mungkin mau bertanya langsung dengan Pak Ustadz. Silakan Pak Dodi. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Dodi. Ini luar biasa kesempatan ini. Saya kira terima kasih juga Kacap Jogja sudah memfasilitasi tentunya. Sama-sama. Selama ini saya selalu lihat HP ini ketawa-ketawa sendiri, Pak Ustadz. Karena saya nonton ceramahnya Ustadz tentunya. Jangan sampai Bapak jadi beleng-beleng. Monggo Pak Dodi. Ya, mungkin ini saat fenomena sekarang ini mungkin saya agak keluar dari tema halal bihalal mungkin. Saya beberapa kali juga ketemu sama kiai-kiai, selalu amanahnya jangan tinggalkan masjid dalam kondisi pandemi COVID ini, Ustaz. Dan ini pun saya lihat juga di medsos itu, kalau nggak salah jangan mudah-mudahan bukan hoax. Di Cina itu mereka iri ngelihat umat Islam sholat di masjid, bahkan mereka ikut meramaikan masjid atau di lapangan atau di halaman masjid pada saat saudara muslim kita di Cina sana melakukan sholat 5 waktu. Yang kedua, kemarin kita lihat juga fenomenanya banyak sekali jamaah tabligh yang terpapar. Tetapi mereka itu cepat sekali pulihnya. Berarti diindikasikan bahwa imunnya cukup tinggi orang-orang yang dalam tanda kutip dekat sama Allah. Begitu juga di India. Di India jamaah tabligh juga sempat juga boleh dikatakan dilarang. Ternyata mereka berdasarkan penelitian oleh para ahli yang ada di India, dimintakan imunnya, dimintakan donor darah. Karena berdasarkan penelitian, darahnya orang-orang teman-teman jamaah tabligh itu katanya cukup bagus imunnya, sehingga bisa untuk memacu teman-teman yang lain yang sedang dirawat. Nah, mungkin pencerahannya seperti apa itu Pak Ustaz? Saya intinya orang awam menebak-nebak apakah ini karena dekat sama Allah sehingga pemulihannya cepat, ya kan? Bahkan darahnya pun mengandung manfaat yang luar biasa untuk umat lain. Mungkin itu aja, Ustaz. Terima kasih. Oke. Ya, makasih Pak. Ya, alhamdulillah Pak Dodi. Kalau dikatakan dekat dengan Allah, maka tidak perlu takut virus, maka Nabi tidak mungkin akan mengucapkan, kalau kalian mengetahui suatu virus, wabah di dalam kampung itu, kalian jangan masuk, dan yang di dalam jangan keluar. Kalau memang bahwa virus itu tidak mendekati orang beriman, maka semestinya Mu'adz bin Jabal tidak wafat karena wabah.
Karena saya yakin Muadz bin Jabal imannya lebih bagus dari jamaah tabligh atau kita. Atau saya lebih bagus. Tidak mungkin Rasulullah bersabda, kalian kalau mengetahui ada wabah, berlarilah seperti harimau. Anda melihat harimau, berlari seperti Anda melihat harimau. Kalau memang wabah itu tidak mendekati orang-orang beriman. Saya selalu sampaikan, beramal, termasuk berjamaah di masjid itu, harus disertai dengan kajian ilmu, bukan dengan perasaan. Nah, seperti mohon maaf Pak Dodi, yang mengatakan bahwa jamaah tabligh imunnya bagus karena darahnya. Imun itu tidak berkaitan dengan transfusi darah. Kalau betul imun itu berkaitan dengan transfusi darah, maka ya saya kira salah satu cara mengobati virus corona ini ya kalau orang teridap ya transfusi darah. Tapi kan itu tidak ada kaitan dengan imunitas. Imunitas itu berdasarkan dengan daya tahan tubuh itu berdasarkan pola hidup sehat. Misalnya tidak merokok, kemudian tidak depresi, kemudian makan buah-buahan, makan sayur-sayuran, itu semua yang berkaitan dengan terlepas dari itu semua, tapi kita orang beriman bahwa percaya bahwa semua itu atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi, saya kalau bersoal berjamaah di masjid, soal berjamaah di masjid. Nah, kalau saya mengikuti fatwa majelis ulama. Majelis ulama itu majelis, Pak. Namanya majelis, bukan ambil keputusan orang per orang. Kalau orang per orang mengambil keputusan, bisa jadi ada tendensi di dalamnya. Bukan keputusan ormas per ormas. Tapi di dalamnya semua ormas Islam ada, pakar-pakar ada, namanya majelis. Bermusyawarah, di dalamnya ada pakar hadis, ada pakar sejarah hukum Islam, ada pakar ilmu bahasa. Mereka bermusyawarah dan memutuskan. Bukan dilarang sholat berjamaah di masjid, tapi berjamaahnya dipindahkan dari masjid ke rumah. Bagi zona merah, masjid ditutup. Kerjasama pemerintah Satpol PP dan Majelis Ulama memang mengatakan untuk sementara jangan di masjid berjamaah, di rumah saja. Ya, tapi zona hijau seperti di kampung saya, mereka berjamaah sebab apa? Jauh dari kota, tidak ada orang lain kecuali orang-orang di kampung itu, tidak ada orang yang datang dari kota zona merah, mereka berjamaah di masjid. Tapi kalau orang-orang yang dikategorikan, kampung yang dikategorikan zona merah, banyak orang teridap, maka Islam memberikan solusi. Silakan sholat berjamaah di rumah. Boleh sholat berjamaah di rumah. Lalu kenapa pasar buka, Ustaz? Masjid ditutup. Begini, sebab fungsi-fungsi masjid boleh dilakukan di rumah. Berjamaah boleh di rumah dengan istri atau anak. Mengaji di masjid boleh di rumah. Zikir boleh di rumah. Tapi fungsi-fungsi pasar tidak bisa dipindah ke rumah. Jual beli ikan. Tidak bisa kita jual beli ikan. Justru kita mau beli ikan. Nah, maka ada pasar sebagian yang dibuka. Tentu harus tetap mengikuti sunnatullah. Apa sunnatullah? Kaedah-kaedah keilmuan. Nah, Pak Dodi, bersyukurlah kalau Bapak gelisah. Hati Bapak gelisah ketika tidak bisa berjamaah di masjid. Berarti ada iman yang tangguh dalam hati Bapak. Tapi kalau merasa terbiasa-biasa saja, ada jamaah atau tidak pernah pusing, nah itu perlu dicemaskan. Berarti memang hati kita sudah tidak peduli dengan jamaah. Bersyukur Pak, Bapak masih bisa cemas dengan adanya situasi seperti ini, rindu mau ke masjid tapi tidak bisa karena adanya wabah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustaz. Ini ada pertanyaan Pak Ustaz. Ini dari paling barat ini Pak Ustaz. Kepala Cabang Aceh, Bapak Mulkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustadz, kami mau bertanya, apakah boleh kita melaksanakan mengganti puasa Ramadan atau puasa Syawal dahulu? Yang didahulukan yang mana nih Pak Ustadz? Syawal dulu atau penggantian puasa bulan Ramadan dulu Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Masalah ini Pak terjadi ikhtilaf di kalangan ulama. Artinya perbedaan pendapat ulama fikih. Satu, ada ulama mengatakan ganti dulu. Sebab ganti itu wajib, Syawal itu sunnah. Nah, pendapat kedua, boleh Syawal dulu. Sebab kenapa? Ganti puasa boleh di bulan
Rajab, boleh di bulan Zulqaidah, boleh di bulan Zulhajjah, bisa diganti. Tapi Syawal hanya bisa di bulan Syawal. Nah, itu pendapat kedua. Pendapat ketiga lebih longgar. Apa katanya ulama ini? Silahkan kau bayar puasa gantimu di bulan Syawal dengan niatnya puasa ganti ikut Syawalnya. Tapi kalau kuat, silahkan Syawal 6 hari, ganti bulan Syawal 6 hari, lalu tambah lagi puasa Syawal 6 hari. Nah, itu ya, terserah Bapak mana mau ikuti, semua boleh. Ya, terima kasih pencerahannya Pak Ustadz. Satu lagi Pak Ustadz, ini Kepala Cabang Sulawesi Tenggara nih Pak Ustadz, ini tetangganya Pak Ustadz ini. Yaitu Bapak Haji Abu Bakar Al-Jufri. Beliau menanyain Pak Ustadz, bagaimana hukumnya berkurban untuk orang tua yang sudah meninggal Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Nah, ini terjadi ikhtilaf pendapat ulama. Ada yang mengatakan tidak perlu kurban karena sudah wafat. Ada juga yang mengatakan silakan kurbankan sebagai salah satu kebaikan amal soleh kepada orang tua. Nah, silakan. Ya, masing-masing boleh, terserah. Saya begini prinsip saya, Pak. Prinsip saya dalam namanya furu'ah. Ya. Furu', masalah furu'. Furu' itu artinya masalah cabang-cabang agama. Fikih. Kalau aliran saya ya, pola pikir saya. Berbicara soal fikih, saya jangan bertanya 2 tambah 2 sama dengan berapa. Kalau 2 tambah 2 sama dengan berapa Pak MC? 4 Pak Ustadz, jari Pak Ustadz 4 Pak Ustadz. Tidak bisa 5 kan? Iya betul Pak Ustadz. Tidak bisa 6. Maka pilihannya hanya 1. 2 tambah 2 hanya 4. Kalau saya 4 itu dapat dari mana? Boleh 3 tambah 1. Boleh 5 kurang 1. Boleh 2 tambah 2. Boleh 1 tambah 3. Terserah, yang penting jumlahnya 4. Nah, kalau bagi saya, berbeda pendapat itu dalam Islam, silahkan. Yang tidak bagus, apabila Anda tidak mau menerima perbedaan pendapat, apalagi sampai mencelah pendapat orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustadz. Ini pertanyaan terakhir nih Pak Ustadz. Dari Bapak Heri Indra, SPI, Satuan Pengawas Internet kantor kita Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustadz, kami mau menanyakan, kita ingin keimanan kita selalu konsisten dan meningkat dalam berbagai godaan yang dihadapi. Bagaimana tips-tips dari Pak Ustadz agar kita selalu meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, terima kasih. Pak MC, ini ada handphone. Ini handphone kalau dipakai terus kenapa Pak? Lobet. Itu menjadi kebutuhan dia Pak Ustadz. Enggak. Kalau Bapak pakai terus handphone, kenapa dia jadinya? Baterainya habis. Lobet. Kalau lobet, Bapak apain? Harus dicas lagi Pak Ustadz. Kalau tidak dicas, kenapa? Itu udah, walau-walam udah mati tuh Pak Ustadz. Mati. Kalau sudah mati masih bisa dipakai enggak? Tidak bisa Pak Ustadz. Padahal handphonenya iPhone 11. Pulsanya 5 juta. Tapi kalau sudah mati, bisa dipakai enggak? Tidak bisa Pak Ustadz. Tidak. HP saya lowbat. Cas 1 jam, full. HP-nya bagus, masih baru. Cas 1 jam, masih lowbat. Cas 2 jam, masih lowbat. Cas sampai pagi, woi, masih lowbat. Air rusak ini HP. Bapak lihat ke teman, sudah jadi kepala cabang. Dunia. Ya kan? Lihat mobil Mercy, dunia. Lihat teman 4 istrinya, dunia. Dunia terus. Kapan ngecasnya? Casnya itu adalah dakwah. Dakwah. Jadi kalau Bapak dengar dakwah seperti ini, lalu menjadi baik, HP Bapak bagus. 1 jam dengar halal bihalal. Wah, benar itu Ustaz Dasat tadi. Benar. Top, saya akan lakukan itu. Bapak termasuk kategori imannya pas. HP baru. Yang Allah jelaskan dalam Quran, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang yang dengar dakwah bertambah imannya. Tapi sudah dengar 1 jam,
Tidak ada peduli. Maka Ustadz ceramah dia cuma begini, terus tidak perhatikan ceramah. Malah dia bilang, apa itu cerita-cerita neraka, kayak dia dari neraka aja. Malah dia bilang, apa itu Ustadz Dasat? Itu lagi bajunya, sama aja waktu di YouTube itu bajunya. Malah dia celah saya, Pak. Itu yang disebut dicas, tidak mempan. Rusak hatinya. Ini yang bahasa Nabi, kaswatul qalbi, keras hati. Nah sekarang bagaimana solusinya? Satu solusinya dakwah. Bapak harus dengar dakwah. Solusi kedua, ada lagunya Opik. Tombo hati, ada 5 perkara nih. Nang pertama baca Quran dan maknanya. Maka Bapak supaya istiqamah dalam kebaikan, baca Quran dan terjemahannya. Yang kedua, sholat lain dibiasakan. Yang ketiga, berbanyak istighfar. Astagfirullah. Yang kelima, berteman dengan orang-orang soleh. Bapak harus banyak berteman dengan orang-orang soleh. Kalau Bapak berteman dengan Ustadz, kalau jalan di Jogja, bareng Ustadz, paling diajak Ustadz. Dek, ayo, sudah mau azan ini, ayo cari masjid. Tidak mungkin kalau Pak MC jalan sama saya, lalu saya bilang, dek, cari panti pijat. Wih, Ustaz kajili-jili. Tidak mungkin. Nggak, paling, ayo cari masjid, dek. Maka, Bapak kalau mau istiqamah dalam dakwah, yang dari Sulawesi Tenggara ini, ya bersahabat dengan Ustaz. Jangan cuma bersahabat dengan pinwil, bersahabat wali kota, bersahabat dengan kontraktor. Bapak harus bersahabat dengan ulama. Supaya mudah-mudahan ulama itu seperti kata Nabi, hadis Nabi. Kalau kalian bersahabat, berteman dengan penjual parfum, kalau kau tidak dapat parfumnya, kau dapat bau harumnya. Tapi kalau bersahabat dengan pandai besi, kalau kau tidak kena apinya, kau akan dapat bara panasnya. Maka bertemanlah dengan orang-orang baik, insya Allah kita akan tertular dengan kebaikan itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Tausiah yang luar biasa dalam acara Halal Bihalal Jasara Harja Cabang Yogyakarta. Untuk lebih hikmatnya acara kita ini, kami mohon kesediaan Bapak Ustadz untuk memimpin doa sebelum acara ini kita tutup. Mohon Pak Ustadz untuk memimpin doa, Pak Ustadz. Amin. Kita awali dengan mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan keutamaan yang kita ikhlaskan kepada teman-teman kita pegawai Jasara Harja yang terlebih dahulu menghadap kepada Allah. Kita kirimkan Al-Fatihah kepada ruh-ruh mereka. Mudah-mudahan alam kuburnya menjadi taman-taman surga. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Al-akhya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, di Jasara Harja kami bekerja. Engkau yang mengatur rezeki kami di kantor ini, ya Allah. Jika rezeki kami masih di atas langit, turunkan. Jika masih dalam tanah, munculkan. Jika masih jauh, dekatkan. Jika masih sedikit, cukupkan. Dan yang penting, ya Allah, berkahkan. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Jadikan penghasilan kami di kantor ini berkah. Jadikan penghasilan kami engkau ridai. Dan apabila ada pendapatan kami yang tidak berkah, ya Allah, maafkan atas dosa dan kesalahan kami. Dan lebih penting, Allah, berikan kami kesanggupan dan kemampuan untuk tidak mengulangnya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ustadz yang telah berkenan menyediakan waktunya untuk tausiah di PT Jasara Harja. Semoga Al Ustadz selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu memberikan bimbingan-bimbingan kepada kami dan semoga kita semua kelak nantinya menjadi penghuni-penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. 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 Izin Pak Ustadz, kami mohon pamit. Mungkin ada pesan dari Pak Ustadz sebelum pamit kepada kami semua. Statement terakhir Pak Ya Ustadz. Pak, teruslah berdoa
Karena hidayah datang bukan dari ustadz, hidayah bukan dari guru, hidayah datang dari Allah. Maka minimal setiap Bapak selesai sholat maghrib, minta pertolongan Allah agar Allah tetap memberi hidayah. Bapak tidak usah cemas soal corona kalau Allah memberikan hidayah. Bebas dari corona tapi tidak ada hidayah, sesungguhnya kita orang-orang celaka. Beruntung, bebas corona, iman kuat. Dan itu salah satu caranya, minta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Ya, terima kasih Pak Ustadz atas waktunya Pak Ustadz. Kita semua berterima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Pak Ustadz. Terima kasih Bang. Ya. Terima kasih atas Insyaallah. waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, terima kasih juga kepada rekan-rekan kepala cabang dan juga yang turut hadir pada acara tausiah sore ini. Terima kasih. Sehat-sehat selalu. Ya, makasih Bang ya. Terima kasih, makasih. Ya, Bang ya. Makasih Pak Oya. Makasih Pak ya. Makasih Cabang Jogja. Luar biasa. Ya. Pak Abdul Haris. Salam sehat. Terima kasih, terima kasih. Ya, buat teman-teman Jogja, terima kasih. Terima kasih Siap, Pak Budi terima kasih, Sulis, Bapak. Pak Zul. Sehat selalu Bapak. Ya. Oh ya, thank you. Ya, thank you Bang Iqbal. Matur suwun. Ya, Mas Itu nggak ada Eri, Bang Pak Dodi, Oya. terima kasih. Sehat-sehat Pak Oya, terus. terima kasih. Sukses. Pak Mul, Siap. salam sehat Makasih. terus. Sukses selalu, Bang. Sukses. Assalamualaikum. Izin pamit. Siap. Bang Abu, terima kasih. Salam sehat terus.